semua, balik lagi YouTube channel aku, Jenika Sregar. Di video kali ini aku ingin membahas tentang step-step apa aja sih yang harus kamu lakuin untuk persiapan SBMPTN yang bentar lagi dilaksanakan. So, keep on watching! Nah, sebenarnya di YouTube channel aku ini tahun lalu aku udah sempat bikin video juga, tapi aku ngeliat sampai sekarang banyak banget yang antusias kayak nanyain aku pakai buku apa segala macem, dan kayak rinciannya gitu loh, lebih rinci penjelasannya. So, aku bakal jelasin apa yang harus kalian lakukan dalam persiapan 1 bulan menuju SBMPTN. Pertama itu adalah kalian harus tahu bagaimana sistem SBMPTN kalian, karena dari tahun ke tahun itu kayaknya beda ya, apalagi tahun sekarang yang terakhir aku lihat itu katanya yang diujikan hanya TPS dan waktunya itu 105 menit kalau nggak salah. Kalau misalnya kalian tahu, kalian boleh komen di bawah ya. Jadi dengan kalian tahu sistemnya seperti apa dan bahkan penilaiannya seperti apa, kalian lebih bisa mempersiapkan itu lebih matang. Nah, benefit dari kalian mengetahui sistemnya dan cara penilaian ini, kalian bisa lebih memiliki strategi agar kalian memiliki skor yang lebih tinggi dibanding saingan kalian. Nah, yang kedua, kalian harus udah tahu tipe belajar kalian itu seperti apa. Mungkin ada yang suka di keramaian, ada yang suka tempat sunyi, ada yang belajar mendengar musik. Nah, kalian benar-benar harus tahu efisien waktu kalian tuh kapan dan bagaimana kalian belajar, soalnya itu bakal mempengaruhi daya kerja otak ya guys. Nah, yang ketiga itu kalian harus bikin schedule, kayak jadwal kalian harus ngapain tiap harinya dari kalian bangun tidur sampai menjelang tidur, karena itu benar-benar penting untuk memanage waktu kalian agar waktu kalian tuh nggak terbuang sia-sia, apalagi menjelang SBMPTN itu tuh kayak waktu terasa cepet banget berlalu. Jadi nanti kasihan banget kalau kalian gak puas belajarnya dan mengecewakan di akhir, bakalan nyesel banget soalnya. Nah, selanjutnya kalian harus benar-benar memahami soal. Kalau misalnya kalian sudah paham, sudah mengerti, baru deh kalian boleh cari cara cepatnya. Jadi kayak cara magicnya gitu loh. Kalau misalkan soalnya seperti ini, cara pengerjaannya seperti ini, seperti itu. Jadi kayak kalian tuh bisa mengefisienkan waktu saat kalian ujian nanti. Nah, ngomongin tentang trik menjawab cepat, aku tuh 2 tahun yang lalu sempat beli di online shop. Jadi buku segini banyak, ini ada 7. Yap, ini ada 7. Di sini karena tahun aku itu masih ada saintek atau sosum, terus sama ada TPA, jadi kayak lebih berat belajarnya. Dan di sini aku per mata pelajaran itu bisa nemuin kayak trik cara cepatnya seperti apa. Jadi kita bisa mengingat gitu ya, bagaimana cara menyelesaikan dengan cepat. Nah, terus misalkan kalau kalian udah paham sama teorinya dan udah bisa cari cara cepatnya, kalian harus benar-benar rajin praktik, rajin latihan, karena kalau misalkan kita hanya tahu dan kita nggak sering latihan, kita bakalan lupa juga gitu loh, kayak bakalan angin lalu, nggak akan kepake. Nah, tapi kalian jangan lupa nih, walaupun kalian lagi mempersiapkan ujian, kalian juga harus sehat, dimana kalian harus ada waktu istirahat, refreshing, biar otak kalian tuh nggak jenuh kalau cuma belajar aja. Nah, kalau misalkan ditanya efektif nggak sih belajar 1 bulan sebelum SBMPTN, aku jawabnya efektif kalau kalian bisa manage waktu kalian. Soalnya aku itu kalau nggak salah belajar efektifnya di kurang dari 1 bulan, sumpah. Nah, kalau aku bisa saran, kalian tuh harus benar-benar memanfaatkan waktu, karena menurut aku ujiannya ini lebih dipermudah dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya tuh kayak ada saintek atau sosum kan, jadi lebih berat dan waktunya lebih lama. Nah, kalau misalkan tahun sekarang mungkin karena efek virus ini juga, aku juga kurang tahu, itu hanya TPS aja, dimana sebenarnya TPS tuh mudah kalau kalian bisa memanagenya, bisa mengerjakannya. Menurut aku TPS itu insya Allah suatu soal yang mudah kalau misalnya kalian rajin dan kalian tuh sering cari-cari tutorial cara cepatnya dan kalian ngerti, terus kalian sering banget mempraktekin itu supaya rumusnya nggak lupa. Itu bakal ngebantu banget kalian pas SBMPTN. Oh ya, pas aku kemarin terakhir baca-baca video aku 1 tahun yang lalu, itu banyak banget yang nanyain aku kampus mana. Aku tuh di IPB guys, kayaknya aku udah ngejelasin juga. Dan kalian buat yang nge-DM aku minta kayak kampus tour atau apapun itu kegiatan aku di kampus, aku tuh masih malu kalau harus take kamera atau take video di depan orang. Aku masih malu banget, dan kalau misalkan aku udah berani, aku pasti lakuin kok. Nah, itu tips dari aku yang pernah aku lakuin, dan kalau misalkan kalian melakukannya dengan serius dan sungguh-sungguh, aku yakin kalian pasti
akan diterima di PTN favorit kalian. Semoga ya, amin. So segitu dulu video sharing dari aku. Kalau misalnya kalian ada yang kurang, kalian boleh tanya-tanya di kolom komentar dan insya Allah aku jawab, atau DM aku di @janika_siregar. So dukung terus channel aku dengan cara like, di komen, dan di subscribe ya. Terima kasih semua yang udah nonton. See you.